Apa sih sebenarnya arti dari kebahagiaan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata jawabannya bisa sangat berbeda di setiap tempat di dunia. Ada negara yang warganya hidup makmur, tapi kesepian. Ada juga negara yang penuh kekacauan, tapi masyarakatnya tetap bisa tertawa dan merasa cukup. Halo semuanya, aku Zaki Tasnim. Di video ini kita akan membahas sebuah buku travel writing sekaligus refleksi filosofis yang menurutku betul-betul menarik. Buku ini namanya The Geography of Bliss, karya Eric Weiner. Buku ini membahas perjalanan ke berbagai negara, tapi juga perjalanan untuk mencari tahu, sebenarnya apa sih arti dari kebahagiaan itu? Jadi, buku The Geography of Bliss adalah buku karya Eric Weiner, seorang jurnalis dari National Public Radio Amerika Serikat, dan pekerjaannya yang penuh tekanan itu, juga perjalanannya yang panjang ke berbagai negara. Eric mulai memutuskan untuk menulis dan mempertanyakan satu hal. Kenapa ada masyarakat yang terlihat lebih bahagia dibandingkan yang lain? Dari pertanyaan itu, ia memulai perjalanan ke berbagai negara untuk mencari makna kebahagiaan dari sudut pandang budaya yang berbeda-beda. Negara yang ia kunjungi cukup beragam, mulai dari Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, Moldova, Thailand, India, Inggris, dan yang terakhir adalah tentunya Amerika Serikat. Yang menarik, buku ini ditulis dengan gaya yang santai, jenaka, tapi justru penuh dengan refleksi-refleksi filosofis. Ketika kita membaca buku ini, kita tidak hanya seperti membaca jurnal, tapi juga diajak berpikir tentang apa sih arti dari hidup, budaya, dan bagaimana cara manusia memaknai kebahagiaan. Salah satu bagian yang paling menarik menurutku adalah ketika Eric datang ke Belanda. Di sana ia bertemu seorang profesor yang bernama Profesor Ruud Verhoeven yang mencoba meneliti kebahagiaan tapi secara ilmiah. Jadi kebahagiaan bukan cuma soal perasaan, tapi sesuatu yang bisa dipelajari melalui data sosial dan perilaku masyarakat. Eric kemudian menyimpulkan dengan gaya jenakanya bahwa orang Belanda bahagia karena ganja, prostitusi, dan bersepeda. Absurd banget sih, tapi dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata masyarakat Belanda itu punya gaya hidup yang lebih santai dan gak terlalu menekan diri. Lalu ketika Eric pergi ke Swiss, ia melihat bagaimana negara yang katanya melegalkan bunuh diri tetap dianggap sebagai negara yang justru paling bahagia di dunia. Sementara negara Moldova, negara yang dikenal miskin, penuh dengan ketidakpastian, tapi masyarakatnya justru tetap bisa menemukan kebahagiaan melalui harapan dan rasa syukur dari hal-hal sederhana. Ketika ia berkunjung ke India, menurutku sangat berkesan. India digambarkan sebagai negara yang kacau, ramai, penuh kontradiksi. Tapi di sana justru Eric menemukan sesuatu ketenangan ketika dia berada di ashram, tempat spiritual yang justru membuatnya lebih memahami kebahagiaan dari sisi batin dan kesadaran diri. Dari semua perjalanan itu, Eric akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan itu relatif, berbeda-beda. Gak pernah ada definisi tunggal tentang apa itu arti kebahagiaan. Entah itu uang, stabilitas, bahkan kenyamanan, ternyata gak akan pernah bisa menjamin seseorang hidup bahagia dan bermakna. Menurutku, kelebihan dari buku ini adalah ada bagaimana pada cara Eric menyampaikan ceritanya. Ia menggunakan banyak humor, satir, sarkasme, dan mengkritik budaya masyarakat di setiap negara yang ia kunjungi. Jadi pembahasannya terasa ringan, seperti cerita, tapi sebenarnya reflektif dan juga mendalam. Tapi tetap, sebagus-bagusnya buku masih punya kekurangan. Contohnya, alur ceritanya itu loncat-loncat, karena Eric sering berpindah-pindah cerita antara perjalanan pribadi dan refleksi pribadinya, antara pembahasan filosofis dan juga pembahasan tentang apa yang terjadi dalam ceritanya. Jadi ritmenya itu ya nggak kerasa mulus. Selain itu, ada banyak istilah akademik yang bikin kita itu bingung, apalagi buat pembaca-pembaca baru ya. Kadang bikin kita itu merasa, ini apa sih? Akan terasa berat bagi pembaca umum karena bakal bikin kita kehilangan fokus. Meskipun begitu, kita lihat bahwa justru itu yang menjadikan itu sebagai hal-hal yang unik dan juga buku ini menarik. Jadi buku ini bukan sekedar travel writing, tapi juga perjalanan intelektual tentang bagaimana cara manusia memahami hidupnya. Aku Zaki, dan terima kasih.